Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anda kelas 4 di rumah? Semoga senantiasa sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, bertemu lagi dengan Ustadz. Kita sekarang akan belajar PAI. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, pensil, pulpen, kemudian buku paketnya. Silakan ya disiapkan agar nanti kita bisa lancar enak dalam belajar. Kemudian sebelum belajar, mari kita berdoa. Kita awali dengan doa agar nanti di dalam belajar kita dimudahkan oleh Allah dan diberi kelancaran dalam belajar dan memahami pelajaran. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, Ananda kelas 4. Pada kesempatan hari ini silakan dibuka buku paketnya halaman 28 tentang hadis arba'in. Hadis arba'in yang ke-15. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar jujur, amanah dan sebagainya. Sekarang kita tetap di bab yang sama, yaitu bab ketiga, tapi pokok bahasanya lain, yaitu hadis arba'in ke-15 ya. Sebelum menuju ke hadis arba'in yang ke-15 atau urutan ke-15, terlebih dahulu Ustadz akan mungkin sekedar mengingatkan, kita di antara kita banyak yang mendengar apa itu hadis ya, tapi belum paham. Di kelas 1 sampai 3 atau 4 suruh menghafal hadis, tapi sebenarnya apa sih hadis itu ya? Hadis itu ialah perkataan, perbuatan, pernyataan ya. Jadi hadis itu perbuatan, perkataan, kemudian ketetapan dan persetujuan Rasulullah yang dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai landasan syariat Islam ya. Landasan syariat Islam itu adalah hadis. Jadi perkataan, perbuatan, kemudian ketetapan dan persetujuan Rasulullah yang dilakukan oleh Rasulullah pada masa hidup beliau kemudian dijadikan landasan sebagai syariat Islam ya, seperti itu. Kita tahu bahwa sumber hukum agama Islam ada 2. Yang pertama Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah atau disebut hadis, sering disebut hadis. Ini adalah sumber hukum kita umat Islam ya. Kemudian yang disebut hadis arba'in apa? Hadis arba'in ialah 40 hadis yang dikumpulkan, 40 hadis utama, 40 hadis utama yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi ya, oleh Imam Nawawi. Ini biasa disebut dengan hadis arba'in ya. Hadis arba'in jumlahnya sebenarnya hadis arba'in itu 42 karena lebih terkenal, lebih populer dengan hadis arba'in, maka dikenal dengan jumlah hadisnya 40. Sebenarnya jumlah hadisnya kalau enggak salah kurang lebih 42 seperti itu, Mak. Kemudian lebih populer dengan sebutan hadis arba'in atau 40 ya. Baik, itu adalah perkenalan kita mengenai hadis dan apa itu hadis yang disebut dengan hadis arba'in ya. Baik, akan Ustadz bacakan bunyi hadis yang ke-15 halaman 28 di buku paket PAI, silakan dibuka. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah
wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah ya. Saya bacakan artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah dia menghormati tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia memuliakan tamunya. Itu adalah bunyi dan arti hadis arba'in yang ke-15. Kita akan bahas tentang isi hadis atau penjelasan yang dapat kita ambil. Isi atau penjelasan yang dapat kita ambil dari hadis arba'in ke-15 ini ya. Yang pertama, Islam menyeru rasa atau sebentar ya. Islam menyeru pada sikap yang dapat menumbuhkan rasa kasih sayang ya, menumbuhkan rasa kasih sayang. Jadi Islam itu menyeru pada kita agar menumbuhkan rasa kasih sayang dalam bermasyarakat. Dengan apa? Banyak hal. Contoh menghargai kemarin kita sudah bahas apa itu menghargai. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan, tolong menolong dan sebagainya ya. Saling memaafkan, banyak lagi contoh cara menumbuhkan rasa kasih sayang di antara masyarakat ya. Itu adalah salah satu poin yang ada di hadis arba'in ke-15. Selanjutnya poin yang kedua, poin yang kedua yang dapat kita ambil ialah berkata yang baik atau diam merupakan kesempurnaan iman. Ini ya, jadi dalam bergaul kadang kita mengeluarkan kata-kata yang kurang bijak, kurang bagus, kurang didengar, kurang dapat diterima oleh lawan bicara kita. Maka apabila kita tidak bisa berkata yang baik-baik, maka lebih baik diam. Karena apa? Karena hal yang demikian merupakan kesempurnaan dari iman ya. Kita harus menjaga perasaan dari lawan bicara kita, jangan sampai menyinggung, karena kita tidak tahu perkataan kita menyinggung apa tidak. Mungkin niat kita bergurau, tapi si lawan kata menyikapi dengan sikap yang lain. Jadi apabila kita tidak bisa berkata yang baik, maka lebih baik diam. Karena apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap perbuatan yang baik ataupun buruk itu nanti ada balasannya di sisi Allah ya, seperti itu ya. Jangan sampai lawan bicara kita, teman atau orang yang kita ajak bicara tersakiti hatinya, kemudian keluar doa-doa yang tidak baik. Karena apa? Doa orang yang tersakiti, doa orang yang terzalimi itu diijabah oleh Allah, seperti itu ya. Kemudian ini adalah isi yang kedua. Selanjutnya isi hadis yang ketiga ialah wajib berbicara ketika dibutuhkan, khususnya dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar ya, nahi mungkar. Dalam kita bermasyarakat, kadangkala kita dimintai pendapat. Bagaimana pendapatmu tentang siapa seseorang yang seperti ini? Bagaimana mengatasinya? Apalagi hal-hal tersebut ialah menyangkut amar ma'ruf, menyeru pada kebaikan dan mencegah pada keburukan. Jangan sampai kita tahu cara, kita tahu bagaimana
solusi dari suatu masalah, tapi kita tidak berbicara, diajak berdiskusi diam saja, gangge tapi mboten kepanggih. Jangan sampai ya. Jadi ketika berbicara rapat atau berdiskusi, maka kita dianjurkan apabila kita mempunyai solusi atas suatu masalah, maka kita dianjurkan untuk menyampaikan usul kita, lebih-lebih usul tersebut atau solusi masalah tersebut untuk menyeru kepada kebaikan dan menolak kepada kemungkaran atau keburukan. Jangan sampai diam saja ya. Itu adalah isi hadis yang ketiga. Selanjutnya isi hadis dari hadis arba'in ke-15 yang keempat ialah menghormati dan tidak menyakiti tetangga ya. Menyakiti tetangga merupakan kesempurnaan iman ya. Ini kurang lebih kesempurnaan iman. Kurang lebih dengan isi hadis yang kedua ya, berkata yang baik atau diam. Kurang lebih pemahamannya sama, menghargai, menghormati dan tidak menyakiti tetangga. Tetangga itu batasnya gimana sih? Rasulullah menyatakan bahwa batas tetangga itu ialah 40 rumah ke kanan kita, 40 rumah ke kiri kita, 40 rumah depan kita, 40 rumah ke belakang kita. Itu adalah ancer-ancer atau batasan yang Ustaz mau baca yang disampaikan oleh Rasulullah. Jadi 40 silakan dihitung batas tetangga ya. Tapi jangan sampai itu lebih 40 rumah berarti boleh kita sakiti ya. Bukan dalam artian begitu ya. Jadi kita harus menghargai, menghormati dan jangan sampai menyakiti tetangga, karena ada hubungannya tadi berkata yang baik. Kalau kita tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diamkan. Jangan sampai menyakiti tetangga. Kenapa? Karena orang yang mungkin bisa membantu kita sebelum saudara-saudara kita yang jauh adalah tetangga. Maka jangan sampai kita menyakiti hati tetangga karena hanya memikirkan kepentingan pribadi atau kepentingan diri sendiri ya. Itu adalah hadis yang isi hadis ke-15 arba'in yang keempat. Selanjutnya isi hadis arba'in ke-15 yang kelima ialah ini yang kelima, memuliakan tamu merupakan kesempurnaan iman ya. Ini jadi kita harus memuliakan tamu ya. Ada orang nih berkunjung di rumah kita, jangan sampai aduh awakmu maneh bosen aku, jangan sampai seperti itu ya. Jadi harus kita muliakan dengan bagaimana caranya? Yang pertama, menyambut dengan wajah berseri ya, dengan wajah berseri. Jangan sampai ada temannya datang, orang datang mukanya wis ditekuk, oh iki paling jauh sumbangan, oh iki paling meminta-minta. Jangan sampai ya. Kita harus memasang wajah berseri. Kemudian setelah memasang wajah berseri, bertutur kata yang baik ya, bertutur kata yang baik. Jangan sampai ada orang datang, teman kita datang walaupun tidak dikenal, sopo gue. Nah, jangan sampai gitu. Kalau dia ada yang biasa bantu Bapak Ibu, kalau dia piye, ada yang bisa dibantu. Kalau sudah akrab, awakmu maneh, jangan sampai seperti itu. Mungkin seperti tadi, mungkin niat kita bergurau, tapi tanggapan orang lain terhadap ucapan kita berbeda. Itu bisa menjadi masalah ya. Yang ketiga, menghidangkan makanan atau minuman semampu kita ya, semampu kita. Dalam artian tidak memaksakan dan tidak juga aku mampu nih saya ini, tapi sebenarnya dia
bisa lebih mas, jangan sampai memaksakan juga nggak bagus, terlalu pelit juga nggak bagus ya, yang sedang-sedang saja. Jadi itu adalah cara memuliakan tamu, menyambut dengan wajah berseri, tutur kata yang baik, kemudian suruh masuk. Kalau dia berkenan masuk, kalau nggak berkenan ya nggak apa-apa, yang penting kita sudah melakukan doa ini. Kemudian kalau dia berkenan masuk, ya mari kita hidangkan makanan atau minuman semampu kita, nggak usah memaksakan terlebih harus beli makanan yang enak-enak, buah-buahan dan lain-lain. Kalau mampunya seperti itu ya seperti itu. Tapi juga jangan terlalu pelit-pelit, harus kayak banyu putih. Padahal di situ ada minuman yang segar-segar yang enak-enak. Oh jangan banyu putih ya Ustaz, banyu putih ya, jangan sampai seperti itu. Jadi sedikit inilah, sedikit apa ya, sedikit tahu apalah, tahulah sedikit perasa ya, istilahnya seperti itu ya. Itu adalah isi hadis yang ke-15 dari 5 isi hadis yang dapat kita petik dari hadis Arba'in yang ke-15, diantaranya Islam menyeru pada rasa sikap menumbuhkan kasih sayang pada masyarakat dengan cara apa? Tadi sudah menghargai, tolong menolong, saling memaafkan dan lain-lain. Yang kedua, berkata yang baik atau diam merupakan kesempurnaan dari iman ya. Jadi kalau kita nggak bisa berkata yang baik, bergaul dengan seseorang lebih baik diam, seperti itu ya. Terus yang ketiga, wajib berbicara saat dibutuhkan, khususnya ketika membahas tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita bisa mencegah sesuatu itu, tapi kita diam saja, itu tidak dibolehkan dalam isi hadis ini. Kita bisa mencegah ya. Ingat, selemah-lemahnya iman itu ada 3 hal. Yang pertama, mencegah dengan perbuatan ya. Kita bisa mencegah dengan perbuatan, kita cegah. Yang kedua, bisa mencegah dengan ucapan, kita cegah. Yang ketiga, kita tidak mampu mencegah semuanya, kita hanya mau kok iso ngono dengan hati. Yang ketiga itu adalah paling lemah, sudah paling lemah. Mencegah itu dengan hati ya, paling lemah, selemah-lemahnya itu ya. Yang ketiga, yang keempat, menghormati dan tidak menyakiti tetangga sekitar. Sudah tadi ya, jangan sampai mengambil hak-hak tetangga kita ya. Terus yang kelima, memuliakan tamu merupakan kesempurnaan iman. Itu adalah caranya menyambut dengan wajah berseri, bertutur kata yang baik, dan menghidangkan makanan atau minuman semampu kita, tidak memaksakan ya. Seperti itu. Kemudian selanjutnya silakan dibuka halaman 32 ya. Sebagai nilai kalian untuk tugas praktek, maka Ustadz akan meminta kalian menjelaskan tentang kisah kelahiran Nabi Muhammad ya, dengan cara merangkum saja ya, menjelaskan sebagai nilai praktek kalian. Kalau kemarin Ustadz suruh yang mengerjakan 10 soal itu ya, itu adalah nilai pengetahuan. Sekarang untuk nilai keterampilan, silakan merangkum di halaman 32 ya. Di halaman 32 tentang poin F, tentang kelahiran Nabi Muhammad ya, kelahiran Nabi Muhammad. Silakan merangkum, membuat paragraf. Isi rangkumannya ialah diantaranya yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad ya. Jadi rangkumannya tidak melanyar, jadi harus ada poin ini, kelahiran Nabi Muhammad ya. Nanti habis ini Ustaz kasih tahu caranya. Yang kedua, tentang nama ayah, ibu, kakek, kemudian paman Nabi Muhammad ya, Nabi Muhammad. Kemudian ini yang ketiga, perjalanan Rasulullah atau kisah hidup Rasulullah saat kecil dan remaja. Yang keempat, sifat-sifat Rasulullah saat kecil. Nah, sifat Rasulullah saat kecil. Silahkan dilihat di halaman 32 poin F, kelahiran Nabi Muhammad. Jadi gini caranya, kelahiran Nabi Muhammad. Jadi dibuat paragraf seperti kita. Nabi Muhammad dilahirkan di kota titik-titik pada tanggal titik-titik atau gimana.
Nabi Muhammad mempunyai ayah bernama, ibu bernama, seperti itu ya, kurang lebih sampai ini. Jadi setiap paragraf atau setiap rangkuman itu mempunyai poin-poin ini, terdapat poin-poin ini ya, poin-poin. Jadi rangkumannya tidak ngelanyar. Itu adalah tugas yang pertama. Tugas yang kedua, ini mungkin 1 atau 2 paragraf lah. Yang kedua tetap istilahnya merangkum. Ya, dilihat halaman 34. Halaman 34 poin G ya. Poin G, hijrah Rasulullah. Nah, itu hijrah Rasulullah. Sama tetap merangkum dengan poin ini. Kota tujuan hijrah. Kemudian ini alasan hijrah. Nah, alasan hijrah. Jadi ini adalah, silakan merangkum. Tentunya kalau kita merangkum harusnya membaca terlebih dahulu apa yang akan kita rangkum. Nah, baca dulu yang dirangkum, kemudian ini adalah poin-poin yang harus ada dalam rangkuman. Seperti itu. Tadi Ustadz sudah poin. Jadi 2 rangkuman, silakan nanti dirangkum. Di mana dikerjakannya? Dikerjakannya di lembaran yang sudah dibagikan di sekolah. Apabila sudah habis, silakan menggunakan lembaran sendiri ya. Kemudian rangkumannya sebelum dikumpulkan ke sekolah silakan difoto, kemudian dikirimkan ke nomor WA Ustadz tetap 082334661544. Minta tolong fotonya yang jangan sampai ngeblur biar Ustadz bisa membaca, sehingga Ustadz bisa menarik kesimpulan, sehingga bisa menetapkan Ustadz bisa ngasih nilai ya. Seperti itu. Yang belum mengumpulkan tugas pada video pertama kemarin, Ustadz tunggu ya, Ustadz tunggu agar nanti kalian bisa dapat nilai ya. Seperti itu. Toh sudah Ustadz jelaskan di video pertama kemarin ya. Soal-soal itu jawabannya ada di video kalau kalian sudah menyimak. Baik, Ustadz rasa sekian dulu dari Ustadz. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat belajar di rumah, tetap semangat. Ustadz akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.